Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat mulia Anas ibni Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala', wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Subhanallah. Coba kita simak ini hadirin sekalian. Hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya besarnya balasan bersamaan dengan besarnya ujian. Besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba seiring dengan besarnya ujian. Makanya kita tidak heran kalau seandainya ujian yang menimpa para nabi, ujian yang besar, berat. Rasul tegaskan dalam hadis yang berbeda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya was-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang di bawahnya. Maka kalau seandainya seseorang itu ditimpa dengan ujian musibah di masa seperti sekarang ini misalnya, yakinlah bahwa apa yang menimpa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang menimpa para nabi dan rasul, para salihin yang kesalihan mereka di atas kesalihan kita. Pasti berbanding lurus banyaknya balasan, berbanding lurus dengan banyaknya atau besarnya ujian. Nah, di sini kemudian muncul bisikan dari syaitan, kalau gitu nggak usah soleh-soleh supaya ujiannya tidak berat. Itu sama seperti orang yang usianya sudah 20 tahun tapi mau duduk di kelas 1 SD terus. Ilustrasinya begitu, Pak. Padahal kita itu seiring waktu, tahun pertama masuk sekolah, kelas 1 SD. Tahun berikutnya kita masih ingin di kelas itu saja atau naik ke kelas berikutnya? Pasti kita mau naik ke kelas berikutnya. Kelas 2. Pertanyaannya, apakah ujian-ujian yang harus dijawab, examination itu, ujiannya itu, di kelas 2 sama seperti pertanyaan ujian di kelas 1? Tidak, lebih tinggi. Karena tingkatnya lebih tinggi. Dan anak kelas 2 tidak mungkin bisa terima kalau disebut dia sama dengan anak kelas 1. Enggak, saya kelas 2. Kan begitu. Saya kelas 3, saya kelas 4, saya kelas 5, saya kelas 6. Apakah ujian yang dikerjakan oleh seorang anak di sekolah dasar di kelas 6 sama seperti ujian yang dia hadapi di kelas 1? Jawabannya tidak. Maukah anak kelas 6 itu disamakan dengan anak kelas 1? Jawabannya pun tidak. Maka waktu berlalu, ujian bertambah. Justru karena Allah sayang pada seorang hamba, ingin ditingkatkan derajatnya. Karenanya yang ujiannya itu berat adalah para nabi. Kenapa? Derajat mereka tinggi. Jadi kalau muncul syubhat, saya nggak usah soleh, nanti kalau soleh saya ujiannya berat. Itu sama seperti orang yang terus berlalu waktu ingin berada di tingkatan itu saja. Padahal tingkatan-tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu sangatlah luas, sangatlah tinggi. Dan sebetulnya ungkapan syubhat tersebut adalah kalimatu haqqin urida bihil batil. Boleh jadi itu adalah bisikan syaitan yang berarti enggak apa-apa, bermaksiat saja, tidak perlu terlalu soleh supaya ujiannya tidak berat. Tak apa-apa, dosa saja. Itu makna yang terselubung dari bisikan syaitan agar kita tidak menjadi hamba yang saleh. Dan ini keliru besar. Kalau kita bertemu dengan
dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.